Dalam sejarah Yahudi, halakha adalah hukum agama Yahudi yang mengatur hampir setiap aspek kehidupan sehari-hari komunitas Yahudi, mulai dari ritual keagamaan hingga etika sosial dan hukum sipil. Dalam Islam, ketentuan yang serupa dikenal sebagai syariat atau hukum Islam yang juga menyentuh seluruh aspek kehidupan. Meski berasal dari konteks agama yang berbeda, kedua sistem hukum ini memiliki banyak persamaan dan juga beberapa perbedaan yang menarik dari sudut pandang sejarah dan teologi. Halakha didasarkan pada kitab Taurat, 5 kitab pertama Alkitab Ibrani, dan kemudian dikembangkan melalui tradisi lisan yang tercatat dalam Mishnah dan Talmud. Halakha ditafsirkan dan diperluas oleh para rabi sepanjang sejarah. Syariat berasal dari Al-Quran dan hadis, yang juga diterapkan dan dikembangkan oleh para ulama dan fuqaha, ahli fiqih, melalui ijtihad dan metode interpretasi lainnya. Sistem ini mencakup berbagai mazhab, terutama Sunni dan Syiah. Kedua sistem hukum ini memiliki persamaan dalam prinsip-prinsip dan metode pengembangan aturan agama. Keduanya berakar dari teks suci, Taurat untuk Yahudi dan Al-Quran untuk Islam, serta memiliki tradisi lisan yang diwariskan dan kemudian dibukukan. Baik halakha maupun syariat mengatur aspek ibadah sehari-hari, mulai dari doa, puasa, hingga aturan tentang makanan halal, kosher dalam Yahudi dan halal dalam Islam. Keduanya mengatur hal-hal terkait keluarga, seperti pernikahan, perceraian, dan kewajiban antara suami, istri, serta anak-anak. Sejarah mencatat bahwa halakha dan syariat mengalami perkembangan dan adaptasi untuk menghadapi zaman yang berubah. Pada abad ke-7 dan seterusnya, banyak komunitas Yahudi tinggal di bawah kekuasaan Muslim. Para ahli hukum Yahudi dan Muslim sering berdialog atau bahkan saling memengaruhi, terutama dalam hal filsafat, etika, dan hukum. Banyak komunitas Yahudi mengikuti hukum Islam dalam beberapa hal, seperti ekonomi dan administrasi, sambil tetap mempertahankan praktik halakha dalam kehidupan pribadi mereka. Pada masa modern, hukum agama Yahudi dan Islam banyak menghadapi tantangan dalam konteks negara-negara sekuler. Namun, beberapa negara seperti Israel dan negara-negara mayoritas Muslim mengakomodasi hukum agama ini dalam sistem hukum negara mereka. Perbedaan utama dalam metodologi dan aplikasi. Meskipun ada banyak persamaan, terdapat perbedaan utama. Halakha lebih bersifat normatif, mengatur hal-hal etika dan moral selain hukum. Sementara syariat lebih menekankan pada legalitas dan hukuman yang jelas, meskipun di dalamnya terdapat pula aturan etika dan moral. Dalam Islam, terdapat beberapa mazhab dengan interpretasi hukum yang beragam, misalnya Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Sementara Yahudi cenderung memiliki perbedaan, terutama antara tradisi Askenazi dan Sefardi. Sejarah panjang halakha dalam konteks Islam mencerminkan bagaimana komunitas Yahudi tetap mempertahankan identitas hukum mereka sambil beradaptasi dengan lingkungan hukum yang berbeda. Dalam perspektif Islam, sejarah penyimpangan Yahudi dalam halakha, aturan hukum agama Yahudi, sering diangkat sebagai kritik atas tindakan atau keputusan yang dianggap menyimpang dari petunjuk Tuhan. Perspektif ini banyak ditemukan dalam tafsir dan teks-teks klasik Islam, terutama dalam Al-Quran dan hadits yang menyinggung soal tindakan umat Yahudi yang dianggap mengubah atau mengabaikan ajaran Tuhan. Al-Quran menyebut beberapa kali tentang Bani Israel, umat Yahudi, yang dianggap melakukan penyimpangan terhadap ajaran yang diwahyukan kepada nabi-nabi mereka. Di antara referensi yang sering disebut adalah Surah Al-Baqarah ayat 75. Yang menyatakan bahwa sebagian Bani Israel mengubah kata-kata Tuhan setelah mendengarnya. Surah An-Nisa ayat 46, yang menyinggung tentang tindakan sebagian orang Yahudi yang mengubah perkataan-perkataan dari tempat-tempatnya. Surah Al-Maidah ayat 13, yang menyebut bahwa sebagian dari Bani Israel melanggar perjanjian dengan Tuhan dan mengabaikan sebagian dari apa yang diingatkan kepada mereka. Dalam tafsir klasik, ayat-ayat ini ditafsirkan sebagai kritik terhadap beberapa tokoh Yahudi yang dianggap menyimpang dari aturan-aturan asli yang diturunkan dalam Taurat. Islam sering mengkritik praktik-praktik yang dianggap menambah atau mengurangi hukum yang diwahyukan. Halakha sendiri berkembang dari waktu ke waktu melalui proses rabbinik, terutama dalam Mishnah dan Talmud. Dalam Islam, tindakan ini dianggap sebagai bentuk tahrif atau penyimpangan, yaitu perubahan dalam ajaran-ajaran yang seharusnya bersifat permanen. Kritik ini didasarkan pada keyakinan bahwa ajaran yang diwahyukan seharusnya tidak diubah oleh manusia.
Beberapa ulama klasik seperti Al-Razi dan Ibnu Katsir dalam tafsir mereka menyebutkan bahwa sebagian kaum Yahudi melakukan apa yang disebut kitman, menyembunyikan kebenaran, dan tahrif, mengubah ajaran. Tafsir-tafsir ini menyoroti bahwa tindakan ini dianggap sebagai penyimpangan karena mengarah pada perbedaan interpretasi yang jauh dari teks asli yang diwahyukan. Konsep Islam tentang hukum Tuhan bersifat final dan tidak berubah, berbeda dengan beberapa tradisi Yahudi yang memungkinkan interpretasi dan penyesuaian hukum dalam konteks tertentu melalui perkembangan halakha. Hal ini menjadi salah satu sumber kritik Islam terhadap penyimpangan tersebut, karena hukum dianggap seharusnya tetap murni sebagaimana awal diwahyukan tanpa penambahan atau perubahan oleh manusia. Dalam sejarah dan tafsir Islam, penyimpangan Yahudi terhadap halakha diartikan sebagai penyesuaian atau perubahan aturan yang dianggap keluar dari wahyu asli. Kritik-kritik ini terpusat pada anggapan bahwa sebagian umat Yahudi mengubah atau mengabaikan ajaran asli demi kepentingan tertentu atau karena pengaruh konteks budaya dan sosial mereka. Dalam perspektif Islam, sejarah perkembangan halakha Yahudi di era modern tetap dipandang dengan kritis, terutama terkait bagaimana hukum Yahudi dianggap telah mengalami adaptasi dan perubahan yang mungkin menyimpang dari pesan wahyu asli yang diyakini datang melalui Nabi Musa. Kritik ini masih berdasarkan konsep bahwa ajaran agama seharusnya bersifat tetap dan tidak boleh diubah oleh interpretasi manusia. Di era modern, khususnya sejak abad ke-18, terjadi perubahan besar dalam penerapan hukum Yahudi yang disebut sebagai emansipasi Yahudi di Eropa. Ini mengarah pada reformasi dalam praktik-praktik keagamaan, karena banyak komunitas Yahudi mulai meninggalkan penerapan ketat halakha tradisional. Gerakan-gerakan Yahudi seperti Yahudi reformasi, konservatif, dan ortodoks modern mulai tumbuh, masing-masing dengan interpretasi berbeda tentang seberapa jauh hukum Yahudi bisa disesuaikan dengan dunia modern. Perspektif Islam cenderung kritis terhadap fenomena ini, dengan anggapan bahwa penyimpangan dari hukum asli menandakan upaya mengakomodasi pandangan dan nilai-nilai sekuler yang bertentangan dengan prinsip wahyu. Pengaruh Barat dan sekularisasi juga dianggap sebagai faktor utama dalam perubahan ini, karena banyak komunitas Yahudi mulai mengadaptasi tradisi dan hukum mereka agar sesuai dengan konteks budaya Barat. Dalam Islam, perubahan seperti ini sering dianggap sebagai bentuk tahrif, penyimpangan, karena hukum ilahi dipandang seharusnya bersifat universal dan abadi, tanpa terpengaruh oleh perubahan sosial atau budaya. Ulama Muslim klasik maupun kontemporer menganggap bahwa hukum ilahi yang terdapat dalam syariat tidak boleh diubah hanya untuk menyesuaikan dengan budaya atau perkembangan zaman, sebuah prinsip yang mereka lihat banyak dilanggar oleh reformasi dalam halakha. Pembentukan negara Israel pada 1948 juga mempengaruhi interpretasi halakha. Beberapa kalangan Yahudi menggunakan halakha untuk melegitimasi kepentingan nasional dan politik, terutama dalam isu tanah dan hukum perang. Dalam pandangan Islam, ini dianggap problematik karena hukum agama digunakan untuk mendukung klaim politik dan nasionalisme yang dalam Islam sendiri dipandang sebagai tujuan yang bertentangan dengan keadilan universal yang diajarkan dalam wahyu. Dalam Islam, penggunaan agama untuk justifikasi kepentingan politik tertentu sering dianggap menyimpang dari tujuan moral agama itu sendiri. Oleh karena itu, interpretasi halakha yang mengakomodasi pandangan nasionalis dan politik dalam konteks Israel dianggap sebagai bentuk lain dari penyimpangan hukum ilahi. Di era modern, beberapa ulama Islam menulis kritik terhadap perubahan dalam halakha ini. Mereka menyoroti bahwa reformasi halakha dianggap telah menjauhkan umat Yahudi dari ajaran murni wahyu yang mereka terima. Tokoh-tokoh seperti Sayyid Qutb dan Abul A'la Maududi menyebutkan dalam karya-karya mereka bahwa modifikasi seperti ini bertentangan dengan konsep hukum ilahi yang harus tetap suci dan tidak berubah. Perspektif ini menggambarkan bahwa dalam Islam, hukum agama seharusnya tetap tidak berubah sejak diturunkan, dan segala upaya untuk memodifikasinya demi kenyamanan modern dianggap sebagai penyimpangan. Sejarah halakha Yahudi di era modern dari perspektif Islam dilihat sebagai perkembangan yang semakin menjauh dari hukum Tuhan yang asli. Perubahan-perubahan ini, baik yang diakibatkan oleh pengaruh Barat, sekularisasi, maupun kepentingan politik, dianggap sebagai bentuk penyimpangan yang bertentangan dengan prinsip bahwa hukum Tuhan tidak boleh diubah atau disesuaikan oleh manusia. Dalam pandangan Islam, umat Yahudi mengalami perselisihan terkait pemahaman dan praktik halakha dari waktu ke waktu. Perspektif ini tercermin dalam Al-Quran dan tafsir klasik Islam yang mengkritik bagaimana berbagai kelompok dalam masyarakat Yahudi mengembangkan, memodifikasi, atau berbeda pandangan dalam halakha.
Hal ini dinilai sebagai penyimpangan dari hukum ilahi yang seharusnya konsisten. Berikut adalah beberapa tahap perkembangan dan pertentangan tersebut menurut versi Islam. Dalam Islam, ajaran-ajaran Nabi Musa dianggap sebagai hukum ilahi murni yang langsung diwahyukan dari Tuhan. Namun, dalam beberapa ayat Al-Quran disebutkan bahwa sebagian kaum Bani Israel mulai melanggar atau mempertanyakan hukum yang dibawa oleh Musa. Contohnya dalam Surah Al-Baqarah ayat 67 hingga 71. Saat umat Bani Israel merasa enggan dan mempertanyakan hukum penyembelihan sapi yang diperintahkan Tuhan. Ayat ini, dalam tafsir Islam, mencerminkan awal dari resistensi atau perbedaan interpretasi terhadap hukum ilahi dalam kelompok Yahudi. Setelah masa Nabi Musa, Al-Quran dan tafsir Islam menyebutkan bahwa sebagian dari Bani Israel mengabaikan perjanjian dan mengubah ajaran-ajaran yang disampaikan dalam Surah Al-Baqarah ayat 75 hingga 79 dan Surah Al-Maidah ayat 13. Al-Quran menyebut tentang adanya tindakan dari kalangan Yahudi yang mengubah kata-kata dari tempat-tempatnya. Tafsir klasik seperti tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa perbedaan pendapat di kalangan Bani Israel muncul karena adanya usaha untuk menafsirkan ulang hukum-hukum sesuai kepentingan sosial atau politik. Ketika hukum lisan mulai ditulis dalam bentuk Mishnah dan Talmud oleh para rabi, Islam menganggap bahwa disinilah terjadi pergeseran lebih besar dari hukum asli Taurat. Dalam pandangan Islam, banyak aturan yang diterapkan dalam Talmud dianggap sebagai inovasi yang tidak ada dalam wahyu asli, dan bahkan dianggap sebagai tahrif atau penyimpangan. Ulama Islam seperti Ibnu Hazm menyebut bahwa Talmud berisi hukum-hukum yang dikembangkan oleh para rabi berdasarkan interpretasi mereka, yang seringkali dianggap keluar dari ajaran ilahi yang asli. Dalam perkembangan sejarah, agama Yahudi terbagi dalam berbagai sekte seperti Farisi, Saduki, dan kemudian aliran-aliran seperti Ortodoks, Reformasi, dan Konservatif. Islam menilai perpecahan ini sebagai salah satu bukti dari tidak konsistennya pemahaman umat Yahudi terhadap halakha. Perspektif ini didukung oleh ayat-ayat seperti Surah Al-An'am ayat 159. Yang menyebut bahwa perpecahan dalam agama adalah bentuk penyimpangan dari jalan lurus. Dalam tradisi Islam, para rabi yang memodifikasi hukum Taurat dengan menciptakan tambahan-tambahan hukum di dalam halakha dianggap sebagai bentuk gulu, berlebihan dalam agama, yang dikritik dalam Surah An-Nisa ayat 171. Tindakan ini dinilai mengarah pada perbedaan-perbedaan hukum di antara kelompok Yahudi dan menjauhkan mereka dari esensi asli yang dibawa oleh Nabi Musa. Tafsir Islam juga merujuk pada perpecahan dalam halakha Yahudi sebagai salah satu tanda penyimpangan akhir zaman. Menurut beberapa hadits, akan ada kelompok dalam Bani Israel yang tetap setia pada ajaran Nabi Musa, sementara sebagian lainnya dianggap menyimpang dengan terus memodifikasi hukum. Dalam pandangan Islam, pertentangan umat Yahudi terhadap pemahaman halakha dianggap sebagai hasil dari penyimpangan bertahap yang dimulai sejak awal hingga era rabbinik, di mana aturan hukum disesuaikan dengan konteks sosial dan tradisi yang berkembang. Tafsir Islam cenderung memandang perkembangan halakha dalam Yudaisme sebagai pergeseran dari prinsip wahyu murni dan menilai bahwa perbedaan-perbedaan internal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari ajaran yang diwahyukan Tuhan pada Nabi Musa. Para ilmuwan Muslim dan ulama Islam memiliki beragam pandangan terkait sejarah dan perkembangan halakha, hukum Yahudi, terutama dari perspektif teologis dan historis. Fokus pandangan ini sebagian besar berkaitan dengan konsep pewahyuan, modifikasi teks, dan perbedaan dalam pemahaman hukum di antara berbagai kelompok Yahudi. Berikut adalah beberapa pandangan utama yang ditemukan dalam karya para ulama dan ilmuwan Muslim. Salah satu konsep penting dalam pandangan Islam terhadap halakha Yahudi adalah tahrif atau penyimpangan, yang berarti perubahan atau pengubahan teks wahyu atau hukum Tuhan. Ulama seperti Ibnu Hazm dalam karyanya Al-Fisal fi al-Milal wal Ahwa wa al-Nihal mengkritik perkembangan halakha, menganggap bahwa banyak hukum dalam Talmud adalah hasil penafsiran para rabi yang berbeda dari hukum Taurat asli yang diyakini murni diwahyukan kepada Nabi Musa. Dalam pandangan Ibnu Hazm, Talmud mengandung aturan-aturan tambahan yang dibuat oleh para rabi yang dianggap sebagai bentuk penyimpangan dari wahyu asli. Sejumlah ulama Islam mempertanyakan legitimasi dari hukum lisan atau tradisi lisan Yahudi yang kemudian dibukukan dalam Mishnah dan Talmud.
Mereka berpendapat bahwa hukum lisan yang terus berkembang dari waktu ke waktu menunjukkan ketidakstabilan dalam menjaga ajaran Tuhan yang asli. Al-Biruni Al-Samu, seorang sejarawan Muslim, menyatakan bahwa perkembangan hukum lisan dalam Yahudi membuka pintu bagi interpretasi yang mungkin berbeda jauh dari wahyu asli. Perspektif ini menganggap bahwa hukum seharusnya tidak diubah atau ditafsirkan ulang oleh manusia. Ilmuwan Muslim seperti Syahristani dalam karya Al-Milal wa Al-Nihal menjelaskan bahwa hukum Yahudi, halakha, berkembang sebagai hasil dari adaptasi sosial dan budaya yang dihadapi oleh umat Yahudi selama periode yang berbeda. Ia mengamati bahwa perkembangan halakha diwarnai oleh situasi politik dan sosial umat Yahudi di diaspora. Syahristani mengindikasikan bahwa penyesuaian hukum ini lebih banyak disebabkan oleh tekanan sosial dan bukan murni karena keperluan agama, yang menunjukkan ketergantungan hukum agama pada konteks eksternal. Ibnu Khaldun dalam Muqaddimahnya memberikan pandangan yang lebih historis terkait perkembangan halakha. Ia menekankan bahwa setiap kelompok agama, termasuk Yahudi, mengalami perubahan dan penyesuaian dalam hukum sebagai respons terhadap perubahan sosial dan politik. Menurut Ibnu Khaldun, hal ini adalah fenomena alami dalam sejarah agama, di mana aturan-aturan hukum seringkali mengalami penyesuaian berdasarkan situasi umatnya. Namun, ia juga menyebut bahwa hukum Yahudi dan aturan dalam Talmud adalah contoh dari adaptasi yang berpotensi mengubah esensi hukum ilahi yang asli. Ulama Islam menyoroti perpecahan dalam Yudaisme yang melahirkan sekte-sekte seperti Farisi, Saduki, dan Esseni yang masing-masing memiliki interpretasi berbeda terhadap halakha. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menganggap perpecahan ini sebagai salah satu tanda bahwa umat Yahudi mulai meninggalkan ajaran yang satu dan membentuk aturan baru yang seringkali bertentangan. Bagi sebagian ulama, perbedaan ini menunjukkan kurangnya keteguhan dalam menjaga keaslian ajaran wahyu yang dipegang oleh umat Yahudi. Para ulama dan cendekiawan Muslim di era modern, seperti Muhammad Abduh dan Rashid Rida, juga menyoroti munculnya aliran-aliran modern dalam Yudaisme, seperti Yahudi Ortodoks, Reformasi, dan Konservatif, sebagai bukti bahwa hukum Yahudi mengalami perpecahan lebih lanjut. Mereka berpendapat bahwa perkembangan ini menandakan lemahnya prinsip pewahyuan yang tetap, yang dianggap penting dalam agama monoteistik. Mereka juga melihat bahwa semakin banyaknya interpretasi hukum mencerminkan penyimpangan terhadap hukum Tuhan yang seharusnya tidak berubah. Dalam tradisi Sufi, ada beberapa tokoh yang melihat sejarah Yahudi dan halakha dengan pendekatan yang lebih simbolis. Beberapa Sufi, seperti Ibnu Arabi, melihat perbedaan dalam hukum sebagai bentuk ujian spiritual dan penyimpangan dari keesaan Tuhan dalam aspek batin, esoterik. Mereka cenderung memandang perbedaan hukum sebagai simbol dari perjalanan manusia yang mencari makna kebenaran, meskipun tetap menegaskan pentingnya mempertahankan esensi wahyu. Pandangan ulama dan ilmuwan Muslim terkait halakha Yahudi banyak yang berpusat pada anggapan bahwa hukum Yahudi telah mengalami perubahan, baik karena interpretasi rabbinik, tekanan sosial, maupun adaptasi budaya. Meskipun ada yang mengambil pendekatan kritis, sebagian juga melihat fenomena ini sebagai bagian dari sejarah manusia dalam memahami wahyu. Namun, perbedaan ini dianggap sebagai bukti bahwa hukum Tuhan yang asli telah mengalami penyimpangan dari esensi yang diwahyukan, sehingga bagi Islam, hukum dan pewahyuan harus dijaga kemurniannya agar tidak terpengaruh oleh perubahan eksternal. Pandangan ilmuwan Muslim dan ulama Islam terhadap penyimpangan Yahudi dalam halakha, hukum agama Yahudi, telah menjadi bagian penting dari diskursus teologis dan historis dalam tradisi Islam. Mereka melihat penyimpangan ini sebagai konsekuensi dari interpretasi manusia yang tidak sesuai dengan wahyu Tuhan. Berikut adalah beberapa pandangan utama yang diungkapkan oleh ilmuwan Muslim dan ulama Islam mengenai isu ini. Banyak ulama Islam percaya bahwa penyimpangan Yahudi dalam halakha merupakan hasil dari distorsi ajaran yang seharusnya tetap murni. Dalam pandangan ini, ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang Bani Israel yang mengubah kata-kata dari wahyu dianggap sebagai bukti nyata dari penyimpangan tersebut. Ulama seperti Ibnu Katsir menekankan bahwa tindakan mengubah wahyu, seperti yang terjadi pada sebagian kaum Yahudi, menunjukkan kurangnya ketulusan dalam mengikuti petunjuk Tuhan. Mereka menganggap bahwa halakha yang berkembang setelah masa Nabi Musa mengalami banyak modifikasi yang tidak sejalan dengan ajaran asli. Istilah tahrif, yang berarti penyimpangan atau distorsi, sering digunakan oleh ulama Islam untuk menggambarkan bagaimana ajaran-ajaran dalam halakha telah dimodifikasi,
Mereka berpendapat bahwa modifikasi ini tidak hanya bersifat interpretatif, tetapi juga dapat mencakup penghilangan atau penambahan aturan. Ibn Hazm, seorang ulama dan teolog, secara khusus mengecam praktik-praktik rabbinik yang ia anggap sebagai pengubahan terhadap ajaran Taurat, sehingga mengarah pada gulu atau ekstremisme dalam praktik keagamaan. Dalam sejarah, ulama Muslim mencatat bahwa perpecahan di kalangan Yahudi, seperti antara Farisi dan Saduki, menunjukkan ketidakstabilan dalam pemahaman halakha. Mereka menganggap ini sebagai bukti bahwa hukum yang telah disusun dan diinterpretasikan oleh manusia berpotensi membawa kepada kesalahan dan penyimpangan. Ibnu Khaldun, dalam karyanya Muqaddimah, mengulas bagaimana perbedaan pendapat di kalangan berbagai sekte Yahudi menunjukkan kurangnya kesatuan dalam mengikuti hukum Tuhan, yang pada akhirnya menciptakan berbagai interpretasi dan praktik. Ulama Islam seringkali menggunakan perbandingan antara halakha dan syariah untuk menyoroti konsistensi hukum Islam sebagai wahyu terakhir. Mereka berargumen bahwa tidak ada perubahan dalam hukum yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan hal ini menjadi salah satu bukti bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan final. Syekh Muhammad Abduh dan tokoh-tokoh modern lainnya sering mengemukakan bahwa kejelasan dan ketegasan hukum dalam Islam menunjukkan superioritasnya dibandingkan dengan sistem hukum yang dipraktikkan oleh komunitas Yahudi yang mengalami banyak perubahan. Beberapa ilmuwan Muslim mengamati bahwa penyimpangan dalam halakha juga dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya. Dalam sejarah, interaksi antara Yahudi dengan kekuasaan politik dan budaya di sekitarnya seringkali mengakibatkan adaptasi yang mengubah esensi ajaran agama mereka. Ali Syariati, seorang pemikir Iran, membahas bagaimana perubahan sosial dan tekanan politik dapat memengaruhi praktik agama dan menimbulkan penyimpangan dalam pemahaman halakha yang bisa dipahami dalam konteks dinamika sejarah. Banyak ulama mendorong umat Yahudi untuk kembali kepada ajaran asli yang diturunkan oleh Tuhan melalui Nabi Musa, dengan menekankan perlunya mengatasi penyimpangan yang terjadi selama berabad-abad. Dalam pandangan ini, upaya untuk memahami kembali dan mengikuti ajaran asli sangat penting untuk mencapai kebenaran. Pandangan ilmuwan Muslim dan ulama Islam terhadap penyimpangan Yahudi dalam halakha mencerminkan kekhawatiran mereka tentang distorsi ajaran agama dan pentingnya kembali kepada wahyu ilahi. Dengan memandang halakha sebagai sesuatu yang telah mengalami banyak perubahan dan penyimpangan, mereka menekankan superioritas ajaran Islam sebagai wahyu final yang tidak terpengaruh oleh interpretasi manusia.